Ya, halaman 304 Surat Al-Kahfi ayat 102. Surat yang ke-18. Siapa nih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi Jumat yang indah ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan lahir dan batin. Salam dan salam yang disampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sidang subuh yang berbahagia pada hari ini. Hari ini Ustaz kita adalah Ustaz Bayelfi Wahid atau Ustaz Wawa. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita salat berjamaah dan membaca ayat suci Al-Quran pada pagi ini. Kemudian kami beritahukan kepada Bapak Ibu, tadi malam jemaah kita Bapak Supriyatin orang tuanya meninggal. Akan dikuburkan setelah sholat Jumat nanti di Tunggal Hitam. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Itu kita langsung saja kepada Ustaz kita Bapak Ustaz Bayelfi Wahid memberikan tausiahnya pada pagi ini. Beliau sudah dapat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadzibin. Shadaqallahul azim. Artinya, apakah manusia itu mengira bahwa dia itu akan dibiarkan berkata, amanah kami beriman. Jadi manusia itu tidak dibiarkan. Dia berkata, saya sudah beriman. Belum lagi, kamu belum beriman. Wa hum la yuftanun. Kamu itu benar-benar beriman kalau sudah diuji. Tadi sudah ada yang meninggal Bapak kita. Mudah-mudahan urusanya kalau ada takdir Allah. Allahumma fiyadi. Siapa nama Bapak itu? Orang tua Pak Cin siapa buat saya? Semur Friadi, Pak Sabradi, orang tua yang biasa. Allahumma fiyadi. Nama Bapak yang meninggal. Pak Lupa nama. Nah, sudah. Lapangkan kuburnya, terangi kuburnya. Warfa darajatahu fil mahdi. Allahumma billahi sahati wa
warfa' darajatahu fil mahdi wabsid lahu fil qabri wa nabir lahu Allah ampuni dosa Pak Sahadi, angkat derajat di antara orang-orang hidup, lapangkan tubuhnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah. Mudah-mudahan keluarga yang tinggalkan sabar, tabah, ikhlas menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tahulah Allah setelah ujian itu siapa yang benar-benar imannya. Wallahu ya'lamanna alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka tahu pula Allah siapa yang dusta, yang imannya pura-pura, yang imannya turut-turutan, yang imannya lemah. Diketahui setelah adanya yuftanu ujian. Bapak Ibu yang terhormat, alhamdulillah jemaah mushola at-thayyibah ini kegiatan yang berbeda yang saya kunjungi. Bagus sekali. Saya tidak mengira suasananya seperti ini. Terlebih-lebih setelah sholat sajadah kita mengaji gelar bersama-sama. Sajadah tiap Jumat Pak ya. Sebenarnya tidak ada itu istilah sholat sajadah itu. Karena ada pula sholat sajadah. Cuma nanti waktu Jumat itu suka membaca ayat itu jangan salah. Tidak ada sunat sholat sajadah, sholat sujud tilawah mereka tidak ada. Cuma kebetulan nanti hari Jumat memang senang beliau baca surat sajadah. Nah, kalau baca surat sajadah, wahum la yastakbir, ya sujud kita kan masalah. Ya ada orang bertanya itu juga tidak ada. Kampung Pak Ben, Pak Ben orang tidak tahu. Kalau Allah itu Ustaz sujud sajadah. Itulah sejadah kan sujud bagus. Anak cuma lagi waktu Jumat pagi itu sana baca surah itu. Kan gitu masalahnya. Nah, kalau sampai umrah ya takbirut ya sujud awak. Sujud. Alhamdulillah itulah kita lakukan. Jadi tidak mesti tarik menarik. Tidak mesti sujud Jumat pagi. Jadi kalau dilaksanakan why not kata orang. Asalnya ya, dapat tidak ada masalah. Bapak Ibu yang terhormat, salawat dan salam untuk bina kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul ceramah kuliah subuh kita pagi ini ujian keimanan. Ujian keimanan. Apa sampaikan itu Bapak Ibu, ada saudara-saudara, bapak-bapakmu, sahabat-sahabatmu, tidak boleh buat diamu, besar rumah jauh, berhidapmu, papi, dan berpikir, maka tidak main Allah berkata. Dan ibu sekalian, aku mau sampaikan ibu-ibu ujian keimanan pertama, supaya kita jangan merasa terlena, jangan merasa terlalai, ya, dengan kehidupan duniawi. Yang kedua, supaya awak jangan merasa bangga diri dengan amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Atau bahasa lain, jangan merasa ajib. Ajib itu ibu merasa diri sudah sempurna, super, merasa diri sudah takwa, merasa diri sudah taat. Aku sampaikan ujian keimanan. Sebab kata Nabi bahwa manusia itu akan diuji sesuai dengan kadar dan kekuatan imannya. Semakin tinggi kadar kekuatan iman seseorang, maksudnya dengan iman yang kuat
prestasinya bagus, kebaikannya hebat, yang dikerjakan yang baik-baik saja, yang dimakan yang halal-halal saja, bukan yang haram-haram, kan hebat tingkatan imannya tuh. Semakin hebat tingkatan iman, semakin hebat ujian. Orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah yang hebat ujian keimanannya itu? Asyadun nasi bala'an al-anbiya, Nabi yang pertama. Ini itu Pak ya. Jadi kalau ada apa-apa di sekolah, kok balik mana ujian, ibu-ibu kan tuju ujian yang balik atau ujian ringan. Ibu ingin coba yang balik atau yang ringan. Jawablah bu, jujur-jujur selawat kaki kau, dia dah puasa sembahyang mah. Ibu nak balik atau ringan ujian kau? Ringan berarti iman ibu rendah. Kan gitu kan? Ya kalau ringan itu rendah. Ya semakin tinggi iman, kadar iman awak, ibadah awak semakin hebat. Ujian pilih mana kita? Berapa pilih mana? Pak jangan apa? Terus berapa? Gimana Pak? Kita pilih yang terserah Allah saja lah ya. Yang penting kita perbuat. Al-Anbiya Nabi, summa solihun, kemudian orang-orang soleh. Siapa itu orang-orang soleh? Di mana Nabi lah, Aulia, orang-orang soleh. Itu tidak level kita itu Pak. Tidak level ustaz itu. Hebat. Level orang-orang ramah itu. Semal amsal fal amsal, kemudian menurut perbandingan itu bawahnya. Yubatalur rajulu ala hasadi dini. Orang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi sholaba. Maka semakin hebat kadar agamanya, kadar keimanannya, sholaba. Zidalahu bil bala. Semakin hebat ujiannya. Semakin rajin ibu mengaji, semakin rajin jemaah atau ibu mengaji mereka, semakin hebat ujiannya. Lebih hebat dari Masjidul Aqsa. Tapi kami tapi pengetahuan Aqsa, tidak ada mengaji berapa? Di ujian yang paling hebat ujian Taibah, bukan ujian Aqsa. Yang paling hebat ujian PRT, bukan Pak Wawa. Senana mau mendak Wawa, wih nama. Jelas Pak ya. Itu perlu. Jadi jangan terlena kita dengan apa yang sudah kita kumpulkan. Bukti Anda itu hebat, bukti Anda itu benar-benar beriman. Wahum la yuftanun. Itu harus uji lebih dulu. Kuat tak dia menerima ujian ini? Berkeluh kesah tak dia? Resah tak dia? Hilang tak ketawakalannya? Cemas tak dia? Khawatir tak dia? Lalai tak dia? Betul lah Pak. Kepada yang sudah terpilih tadi, saya nampak. Kau PRT kau minta. Tidak apa betul ini betul. Ini betul ni. Kamu di luar PRT Pak. Nah, dia PRT kau dah selesai. Tidak apa betul ini. Ada di Ayo diuji ada daya itu. Oh betul. Bapak Ibu, itu yang pertama. Jadi kita pasti akan menghadapi ujian. Dan ujian ini kata Allah telah dilakukan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Sebelum ayat itu turun, umat-umat sebelum Nabi Muhammad, dia sudah diuji oleh Allah. Di sanalah tahu siapa yang benar imannya, siapa yang dusta imannya. Jadi penentuan Pak Ekor, penentuan bukan ini. Tapi ini adalah kemestian. Tolong cucu aja. Tolong cucu aja. Satu kali boleh kumpul semua. Kan jelas tuh Bu ya. Ikut tak penentuan Pak.
penentuan ketika datang ujian. Tapi ini kepastian. Kalau nggak ada seperti ini, nggak perlu uji coba. Kalau ujinya lain. Kasual enggak, sembahyang enggak, itu tak boleh uji lah. Itulah bencana gitu. Nah ini itu catatannya mah, ya kan? Oh kalau itu Ustaz, nggak perlu mau ikut kami tangkis lah ujian, nggak boleh tangkis lah. Ada bertangkis sembahyang enggak? Yang diuji itu orang beriman. Yang nggak beriman nggak diuji Pak. Itu istilah itu lagi Tuhan. Itu namanya bencana bala. Yang diuji itu memang orang beriman. Untuk apa orang beriman dia? Untuk membuktikan dia tidak sama beriman kan begitu. Amin atau loyang? Itu masalahnya. Ibu bapak ada dua. Allah telah mengatakan menguji orang-orang sebelum kamu. Kata Nabi, semakin berat ujian itu, semakin tinggi kekuatan iman, semakin berat ujiannya. Maka yang lebih hebat itu nabi-nabi. Nabi Ibrahim, Nabi apa lagi? Ayub. Nabi apa lagi? Nabi Yunus yang terkenal sajalah dulu. Nabi Sulaiman, Yusuf, Yakub. Yusuf dimasukkan ke sumur. Nabi Sulaiman ada ujian apa? Nabi Sulaiman ada ujian tak? Ada dua. Tolong cari surah Al-Anbiya ayat 25. Ujian kau dua macam. Baca tiga. Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu yang banyak pasti maut. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian dua. Kamu diuji dengan syar, diuji dengan khair, diuji dengan keburukan, diuji dengan kebaikan. Bapak Ibu, kadang-kadang orang lulus dari ujian keburukan tapi tak lulus dari ujian kebaikan. Kadang-kadang ujian kebaikan itu yang lebih berbahaya. Kita tidak sadar pas sedang uji oleh Allah. Jadi ujian itu ada dua. Yang pertama asyari, yang kedua al-khair. Yang buruk, yang baik. Yang buruk, tolong cari balik surah Al-Baqarah ayat 155. Aku akan kita hadapi Pak pasti. Al-Baqarah 155. Walana ulwanakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samar wa basyiris. Kan tahu atau dibaca itu kurang perhatian. Yang baik tolong cari surah At-Taghabun ayat 5 balik. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. At-Taghabun 5 balik. Hartamu, anak-anakmu ujian. Jadi selama kita di dunia kau Pak, baik buruk pasti masuk. Ujian pasti datang. Akhirnya yang siapa mencari sesuatu yang tidak diadukan Allah di dunia, itu biar minummu saja tu Pak. Jadi siapa mencari yang tidak pernah diadakan Allah di dunia ini, menghabiskan umur. Apa itu? Tahu tidak Bu? Tahu tidak Pak? Apa itu Pak? Bukan Pak Haji. Siapa mencari yang tidak diadukan Allah di dunia kau? Ini tidak diadukan Allah di dunia. Adanya cuma di akhirat. Ini cari di dunia, tidak pernah sebut sampai mati. Apa itu? Kesenangan. Kesenangan tidak ada di dunia Pak. Artinya kesenangan yang permanen. Lihat dong. Lihat orang galak assalamualaikum. Aduh dah. Ada Pak? Lihat dong senang dan susah. Pernah nak pikiran dan tidak pernah berkarui? Ada itu Pak. Namanya dunia pasti ada masalahnya itu. Nah ini tidak ada masalah di mana? Itu makanya kecil biangka. Siapa mencari dan tidak dijadikan oleh dunia, adunya cuma tidak kira.
antum menghabiskan mustahil itu kesenangan. Artinya kesenangan yang nggak ada masalah. Namanya dunia. Namanya dunia. Adu masalah. Kadang-kadang pikirannya baik, kadang-kadang hatinya tak, kadang-kadang perasaan kadang, kadang-kadang awak tak nyentak ulang. Datang masalah kau dari awal. Apa be? Apalagi Pak Lurah. Lah bakal aja lo lah begini lah bakal apa itu dia tak dapat dah kerja. Memang ini saya dapat bantuan seorang. Banyak kejadian yang dipikir. Tapi itu dah bang. Kalau tidak dari awak kurang mantap bukan dunia. Kau nak mengal ibu. Nyusun namanya awak nak mengal dunia. Itu dunia apa? Ibu dan bapak ada yang buruk, ada yang baik. Yang buruk ini kata Allah disikapilah dengan sabar wa basyiris. Nah, kalau ada masalah yang datang, nak merusak pikiran, nak mengadu pikiran, yang mengadu perasaan, yang mengadu hati, fatawakkal ala Allah. Awak serahkan kepada Allah. Ini ujian keimanan. Nanti tiba. Allah sedang sayang kepada kita. Allah bukan benci kepada kita. Allah sedang melihat benar tak kamu beriman. Sebenarnya Allah pula tahu bang. Indah nawat uji dan kini ku jalin masyarakat sepada beriman jalin Tuhan. Betul tak bang? Kalau tadi ayat awak falayam lamanallahu alladzina shadaku. Ya Allah ya sungguh Allah tahu siapa yang benar di antara kamu setelah diuji. Berarti Allah itu tahu setelah diuji. Tidak sebelum diuji Allah tahu sebenarnya. Tapi Allah ini membuka ayat bahwa benar tak kamu beriman? Dewa. Ternyata saya belum beriman. Kalau Allah berkeluh kesah, malu tak waktu bang? Tak lama persangka berarti tahu waktu. Orang kalau sebelum diuji tak tahu dia apa. Kata Buyamka, kalau perasaan tenang, tak ada masalah. Semua orang berkata, amanah, kami beriman. Betul tak Pak? Bala bangga saya beriman. Nah setelah diuji baru tahu dia mana namanya mana perak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terhormat, kalau ada sesuatu yang datang, asal masalahnya panjang kayak gitu bang. Sebentar lewat bakal banyak kayak gitu. Nah, banyak bakal tahu sudah kan? Padahal lama itu. Setengah 7. Setengah 7 Pak. Agar bisa jalan dengan kesabaran. Fasabrun jamil wallahul musta'an. Ikolah yang dihadapi oleh para al-anbiya was-solihun. Nabi Yakub 25 tahun berpisah dengan Yusuf. Takamana Allah. Akhirnya Nabi Yakub fasabrun jamil wallahul musta'an. Sabarlah yang indah. Sabar indah. Cuma Pak Ibu, kalau sempat itu lulus dari ujian, semakin hebat kesabaran. Bukan main senang hati. Percayalah Pak. Saya pernah diuji oleh Allah waktu umrah 5 tahun yang lewat. Akrajumun Makkah, manolonglah. Waduh gaya kau Pak, umur 79 tahun. Sama-sama latihan manasikian samaji ala bungku waktu tadi dua kecil pakai kamera hanya pada kamera kamera itu selebritis semua kan kecil buat dalam tiba kamu tiga kekuat bukan kata lain macam dalam hati awak Allah ya'lamu ma fisdur. Alhasil Ibu sampai di Makkah astrope sebenarnya sudah kalau akra juga Bu turun atau mau nyolak naik atau mau nyolak menolong gaya orang sembahyang sunat tarik ke Masjid Haram sembahyang Jumat berjamaah di kali yang mana ada berapa di hotel sebab menolong gaya kok kadang-kadang kejaman kayak Abi basah kain ihram itu Pak. Laki-laki. Haji jangan jadi kerajo begini.
Gaji. Adek kanola kane kajamban kanyiram ko baja kasasa baja mula di WC hotel Pak. Karena pinyo gadang itu. Sudah jamu barasok-rasok kayo. Putra ka kay ko dewe. Ala bolong kay niran. Kundi gara-gara gaya kajamban kay ko. Ada kecil setan. Pak WW. Ini Pak WW mau bayar. Kemarin dia menolong gaya, kemarin pergi umroh. Hebat setan. Kemarin tidak menolong gaya, kalau menolong pergi umroh, mengajak kau tolong. Hebat tak bisikan setan tu. Bu, kalau ada musibah setan tu disebut. Dia tak kau mana coba. Sampai berpijak dalam tempat, sampai bergantung dalam putri. Kau dia gara-gara cuk atau tembak, ni kata dia. Hati-hati Pak. Jadi kalau ada orang hendak nak tembak lepas dia ujian Pak, itulah setan itu Pak. Itulah. Semakin lama tembak kau, masuk setan tolong. Dan kamu itu setan itu Pak. Semakin rabi Pak, itu adalah malaikat. Agak malaikat. Wewe tarian. Ibu dan bapak lebih banyak kawan-kawan dan beribadah. Anak kecil pemimpin namanya Azharullah, orang NTB, Ustaz. Kamu tahu tu bahasa Ustaz. Sebabnya perkenalkan dia ini minggu sejici. Pak Azhar, apa Ustaz? Lo kau mah, nak lo kalah jawapan. Oh iya Ustaz, kalau nak dulu jawapan dia hebat berapa? Mungkin dia menjadi sungguh mana dulu dia kan? Dia nak bersungguh, dia banyak bui. Dia bagai kalau bersungguh kalau banyak bui Pak. Bapak Ibu, Ustaz nak kado orang menolong Ustaz. Hanya Ustaz yang bisa kata itu. Bangga lepas letek, sepis-sepiknya. Dalam keadaan keluh kesah, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan bangga, antara susah dan bangga, susah dan bangga kok. Alhasil bu, pulang ambo dari Sinan, turun di bandara di BIM. Tidak seketik di timur Yusuf Pak Ustaz. Kami datang ni, kepada Ustaz Sasui Budi. Tidak betong lepas. Musuh si bini pun. Bini pun yang pun tak tahu macam begini. Banyak tu. Kalau bini tu kena mana Pak Etong, dia berubah. Berpupu si seorang, pergi alas bini awak. Nanti bini tu kesalahan. Banyak kita bapak. Dia ni mencari awak menolong. Tapi lantang di WC bandara gaya kau. Tapi lantangnya. Ali, buahin. Boleh bapak anak dia banyak coba boleh gaya kau. Boleh gara-gara gaya kau. Banyak kita kalau macam. Alhasil kesimpulan tiba di rumah. Boleh kalau ikhlasnya saya bukan main senangnya hati saya, tapi permasalahannya itu presiden. Jujur mengejar. Karena saya pergi umrah bukan menolong saya. Kalau 100% bukan main tindanya, tapi itu Pak ada juga balasan Allah. Nyuakit ibu dan bapa yang umrah itu kepiau saya sudah dapat balasan. Wallahu illahu ajrun azim. Allah isinya balasan yang hebat. Teruskan perjuangan. InsyaAllah kau akan tahu makna kesabaran. Ambo baru 99%. Ada 100. Dari terasa lama menolong orang. Ada terkawan ada bapak tak? Rukun jawabannya lah Pak Lakuan tu. Oh rukun lah. Pak Jimbo. Lagi rukun lagi. Cuman apa nama ibadah kan sembahyang jamaah tu kan tidak. Rukun tetap. Bapak Bapak Ibu itu apanya lagi Pak? Apa kau yang cerita pada cuba dapat di debat pada bogan itu contoh. Itu yang pertama. Jadi ibu dan bapak ada kisah lain juga Pak. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Allah sedang uji kita. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Wa iza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakitnya yang obat. Jadi kalau ada ibu sakitnya mengadu, serahkan kepada Allah. Ada rahasianya. Saya kalau bukan karena sakit, naik asam lambung saya, pergi ke otak saya. Aku asam lambung yang luar biasa ke dokter. Kalau timbul otak di kepala, babayo, asam lambung itu bersiko. Untung sebut ini kau hilang. Itu berkata iba. Timbul siko bang. Aik mana asam lambung? Lalu lima sakit seminggu. Aik mana tiup pagi, kamu tetap mengaji bang. Ikulah ustaz dan jarang mengaji untuk pergi ustaz gaya itu bang.
Jarang mengaji bukan tak pernah mengaji masuk ustaz tak mengaji. Tapi nanti menaruh tiap pagi mengaji tak masuk apa. Kapan itu terjadi? Setelah asam lambung itu loh banyak penyakit. Hebat tak bang? Adulik mampu. Kamu rasa apa? Kalau dia sakit saya juga tu kalau dia balik. Bila juga ada hikmah. Ya tak bang? Betul tak bang? Itu hikmah itu. Ada pula hebatnya ujian itu, musibah itu supaya tumbuh kesadaran. Saudara begini Pak, betul Muhammad. Jadi pada kau bagus. Nurul buhitakum bisalah wa qiraatul Quran. Terangi mahmud dengan saudara baca. Kalau tiup pagi anak tu hari tiup pagi menang. Sekarang berkat ujian dari Allah ada sedikit perubahan. Yang kedua, yang menang kurang 2 menit. Jadi itu kuat di dalam kosan tanggung. Dan dia dulu kau kawannya, kalau aku dikira atau semangat. Ujian yang kedua Bapak Ibu, bil khair, kebaikan. Rupanya tak nanggung baik uji. At-Tagabun ayat 15. Amwalukum auladukum, anak harta. Kecil berkasih dalam tafsir beliau. Harta yang diberikan itu kalau tidak disyukuri berarti dia tidak lolos. Ada bapak punya binti, ibu punya uang, kalau tak disyukuri, kalau tak infak bisa dililah, berarti bapak tak lolos. Jadi makanya banyak orang yang tak lolos ujian karena kesenangan, malas berinfak karena senang dengan uang. Betul tak? Uangnya berjuta-juta, uangnya puluhan juta, sedekah 5.000. Ada orang yang sedekahnya berlipat-lipat jumlahnya, lebih hebat dari orang yang bergaji besar. Ya sedekah 1.000, tapi lebih hebat dari 5.000. Gajinya cuma 1 juta, kok gajinya 20 juta. Ya 1.000 bersedekah, tapi gaji 1 juta sebulan, kadang-kadang. Anak, karena punya anak, dia senang dengan anak, dia cuma mengasuh anak, mengasuh keluarga, tidak peduli dengan masyarakat. Ada juga orang seperti itu Pak. Inilah senang mengasuh dengan istri, dengan anak, dengan uang yang banyak, tak peduli masyarakat. Harta anak adalah ujian. Hati-hati kalau kita sedang diberi kesenangan oleh Allah. Jangan sampai kesenangan itu menjauhkan kita dari Allah. Ingat Karun. Karun itu orang soleh Pak. Tahu Karun? Karun itu orang soleh. Namanya Munawir itu Pak. Munawir itu pandai mengaji Pak. Suaranya merdu Munawir galanya Pak. Tak Munawir sesat itu Pak. Munawir itu istilah itu. Kalau dia Qori itu pandai mengaji itu, membaca Taurat. Si Karun orang soleh. Tapi dek kalau hidupnya susah, tidak pernah sampai. Awallah bebini kerajaan tidak. Itu dulu. Sebab kecil itu, tidak bekerja mana ada mana sekurang-kurang pemain meja. Itu jadi joyo pemain meja, tidak kerja. Berterima dia itu susah lah itu si Karun meminta kepada Musa, ya Musa tolong doakan kepada Allah datang awal apa ini dia. Padahal tadi dia orang soleh. Ringkas cerita yang kita tahu kaya raya dia. Dapat ilmu kimia mengolah emas, banyak emasnya, banyak ternaknya, banyak pekerja, kaya raya dia, sampai kuncinya saja tidak mampu diangkat oleh seorang dua orang. Banyak tukang kunci ulang tokohnya. Berapa itu? Alhasil apa? Karun sedekah tidak. Karun tiba, no, ini milik saya. Difitnah Nabi Musa macam-macam. Allah didurhakai, Allah disingkatkan. Kenapa? Sudah kuat, sudah kaya, lari dari kebenaran. Walayak laman al-kazibin. Allah tahu siapa yang dusta. Diuji dengan kesenangan, lari dari agama. Dari orang taat, dari orang soleh menjadi orang durhaka, sama dengan sabar. Jelas tak tu? Akhirnya awak cari ada orang diberi kesenangan, labat tele-tele lah. Apa tele-telenya? Punya ilmu, punya pengetahuan, punya uang, diberi kesenangan. Ini agama ini sama saja Pak. Islam, Kristen sama. Itu kiai itu Pak. Itu kiai tidak sekir itu Pak. Ulama itu Pak. Islam, Kristen, Buddha sama itu.
Aku nak kecil si Aki Munawir, saya tak mau Aki Silat, kan ketua NU dulu Pak. Jadi satu cari satu jadi sama orang, sama-sama dihisab, sama-sama benar. Kenapa itu inilah sandang Pak, sampai-sampainya merusak akidah orang jadinya Pak, kan bahaya itu Pak. Tadinya bagus, banyak yang mainin. Jadi orang kalau diuji dengan kesenangan, kadang-kadang mereka lalai, kadang-kadang mereka membelakang Allah, kadang-kadang merusak agama. Kalau senang tadi itu Pak. Jadi hati-hati ya Pak. Kalaulah senang Bapak Ibu, sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diberi kesehatan, diberi uang, makin banyak uang, makin sehat, makin hebat ibadah kita, makin banyak sedekah kita. Itu tandanya kita lulus ujian Allah. Lulus saja Bu. Kalau udah susah, senang. Tapi kadang-kadang senang lebih dahsyat ujian. Awak tidak tahu karena kita sudah terlena. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia itu, hidup di dunia itu kesenangan yang memperdayakan. Kadang-kadang susah awak tumbuh sadar. Dia gara-gara tak tahu itu Tuhan Maha Hebat. Saya memanggil Maha Hebat. Atau kesenangan. Tapi kalau sana makin sana makin ada peluang untuk jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang tutu ibu dengan kisah pengembala aku yang ibu tahu. Itu kisah favorit aku Pak sampai mati ke Pak. Dari dulu mau tahu kisahnya. Dijual tak kambing ini, saya tak mau jual. Kalau di sawah mau dekor betul lah bagus tu Pak. Mau tak kamu jual ini? Tidak. Ini kan bukan milik saya. Miliknya kan dah ada. Jual ke siapa? Ini kan ribuan kambingmu. Aina Allah. Di mana Allah? Saya jualkan ini di mana Allah? Allah itu lihat. Ini bukan milik saya. Induk semang saya punya. Sayanya pengembala. Rupanya yang beli siapa itu? Nama beli kambing yang pengembala itu siapa? Siapa? Umar bin Khattab. Tidak tahu masuk bukan ibadah. Nyotes dapat jago di Umar bin Khattab. Awalnya sebenarnya aja. Cukup dulu. Bukan banyak. Tidak kayak tolong kan yang boleh sama jual saya kan. Kan masih biasa. Tidak usah. Dia tidak perlu uang. Uang ini kapan ini Pak? Sampai di mana? Sampai di lidah. Maindakum yang padua maindallahi bakin. Apa yang ada di sisi mulanya, wa maindallahi bakin. Di sisi Allah itu yang kekal. Kalau sudah mati uang tidak ada lagi Pak. Hati-hati Pak. Sudah mati Pak. Yang kekal itu amal soleh. Saya tidak mau fa'inna Allah. Di mana Allah? Kalau ini saya jual, maka Allah pasti akan ibadah itu nabrak. Ini tak ustaz kira Pak. Tidak kiai kira Pak. Tidak tambah kesempatan. Ada orang kampung. Rupanya hebat kok. Ada profesor, ada pejabat, ada menteri. Hati kekal dia. Betul tak Pak? Iya saya Pak. Tapi tiawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sana tujuan ya. Wah, hilangan itu sudah. Kalau tahu. Sekali 5 hari Pak. Nah, 5 hari lah. Masih ada cek. Jadi ke belakang Ustaz ada sekolah ya? Ada minum ada. Hah? Ada. Masalah apa ya? Bapak Ibu dijaga pengajian bersama Ustaz Wewe. Semoga apa yang disampaikan beliau menambah wawasan kita. Amin. Kami dimintakan besok malam Sabtu kita juga ada pengajian bersama Ustaz Anggi Wayu Ali dengan kajian sejarah Nabi malam besok sudah maghrib. Dan kemudian masih lagi
Nanti ibu dan para peserta tetap jangan pulang. Kita akan membagikan ayat-ayat. Jadi ayat sesuai dengan ayat berapa dan kata itulah kelompok kita. Ada 14 kelompok kami. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Randa sakit apa? Oke, jangan teriak-teriak. Gimana teriak-teriak? Ini sini di depan Bu RT. Mana enggak perlu Bu? Nampak? Depan enggak perlu. Tengoklah. Depan enggak perlu. Ya. Banyak yang ditengok. Tengok aja. Tah. Alhamdulillah. Terima kasih nasi. Sambut makan. Jadi sepi dia. Anda tuh ayunya. Ya, mana yang dia jauh. Ini dulu. Saya kalau nanti ya. Dia tahu nanti yang buku asian ya. Itu makanya dibilang saudara. Ya, alhamdulillah. Setelah kenal dia saya anak-anak. Walau kata anak sekolah kita saya nggak mungkin deh. Kalau tidak ada mentah deh. Tidak ada. Iya kalau yang lain itu mentah. Iya. Bisa Ini namanya nasi goreng. Ini namanya terpulang. Lagi ini nasi goreng. Iya, mau dimakan. Itu ini buatan sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa tuh buat dua kayak gitu itu lupa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah umat Islam bersatu membantu Palestina, Sudan, Yaman, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan seluruh wilayah Indonesia dan dunia yang ditimpa musibah atau bencana alam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah umat Islam bersatu melawan pasukan Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.